جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Baik, yang pertama sekali saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya diamanahkan oleh Ustazah Mukhlisah untuk menggantikan beliau hari ini. Saya namanya Cik Hamsiatun, biasanya dipanggil Cik. Saya aktivitas selama ini mengajar di UIN Amraniri, tapi bukan pegawai, dosen, mengajar matkul kuliah biasa. Kemudian pendidikan terakhir saya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, S2 Bahasa Arab, belum S3, semoga bisa S3. Baik, yang pertama sekali mari sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala, kita ikhlaskan niat kita karena Allah, karena kalau seandainya kita melakukan suatu amal solih tidak dibarengi dengan niat karena Allah itu sia-sia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, mungkin kita sudah sering dengar hadis ini ya, innamal a'malu binniyat. Maknanya adalah setiap amal yang baik jika tidak dibarengi dengan niat itu sia-sia, nggak ada pahalanya. Apalagi tentang perkara yang kita kaji hari tentang perkara ilmu agama itu sangat besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sudah pernah bersabda, beliau pernah berkata kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Mungkin kita sering dengar nama Abu Dzar. Apa kata beliau? Beliau bersabda kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar, ya Abu Dzar, kata beliau, la anta ghadwa fatata'allama ayatan minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dzar, jika engkau keluar dari rumah untuk mengkaji satu ayat, untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran, itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 100 rakaat sholat sunnah, satu ayat. Misal kita keluar dari rumah untuk mengkaji kepada seorang guru, seorang ustadz atau ustazah, cara baca Al-Fatihah misalnya. Kita belajar di depan beliau bagaimana cara baca Bismillah yang betul itu seperti apa. Satu ayat kan, karena kan Al-Fatihah, Bismillah kan bagian dari ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, di depan ustaz kita baca, kemudian diperbaiki oleh ustaz itu. Satu ayat toh, dengan niat karena Allah kita belajar, itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 100 rakaat sholat sunnah. Itu kata Rasulullah. Kemudian beliau menambah lagi hadisnya, apa bunyinya? Wala anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya al-farqa'ati. Dan jika engkau wahai Abu Dzar keluar dari rumah untuk mengkaji satu bab saja daripada ilmu agama, kita niatkan karena Allah, apa kata beliau? Lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sangat besar kan? Jadi kita mengkaji satu bab ilmu agama, kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah kita belajar, bukan karena siapa-siapa, itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, seperti yang hari ini kita praktekkan. Kita hari akan mengaji tentang ilmu fikih, insyaallah. Nah, coba bisa nggak kita mendapatkan pahala yang seperti itu? Coba misalnya kita mau hitung-hitungan nih di bulan puasa, kan ada sholat tarawih. Katakanlah misalnya sholat tarawih ada 20 rakaat, ada yang 8, ada yang 20. Katakanlah misalnya kita ngambilnya 20 rakaat, 20 kali 30 hari, 1 bulan. Berapa semuanya? 600 ya? Nggak sampai 1000. Itu pun kalau misalnya kita rajin sholat setiap malam lah. Yang namanya perempuan kan ada yang namanya haid. Ada haid, kemudian nanti ada mungkin orang yang males sholat, atau mungkin dia ngambilnya 8 rakaat, nggak ngambil 20. Atau mungkin belum tentu sholat yang dia lakukan itu betul. Mungkin salah di bagian wudhunya, salah di bagian mungkin kelihatan auratnya. Jadi belum tentu sholat yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Nah, tapi kita duduk seperti ini saja mengkaji ilmu agama, itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sangat besar kan? Makanya
kita harus membiasakan diri untuk selalu berniat karena Allah. Bahkan perkara-perkara yang mubah itu kan apabila kita lakukan hukumnya bagaimana? Tidak dapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Contoh kita makan, kita minum, kita mandi, kita tidur, kan perkara-perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini pun ibu, kalau misalnya kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Contoh kita makan, saya makan karena Allah, saya tidur karena Allah, kita masak karena Allah, cuci baju karena Allah. Jadi sebenarnya kalau setiap amal baik-baik yang mubah, yang sunnah dan yang wajib kita sertakan niat karena Allah, itu pahalanya ada. Jadi nggak sia-sia. Sebenarnya kita kalau kita mau ngumpulin pahala sebenarnya sangat banyak ladang pahala kita. Di rumah misalnya, ngurus anak, misalnya ibu ya di rumah ngurus anak, nyuci baju suami, nyuci piring, itu banyak pahalanya. Jadi tapi harus ada niat karena Allah. Makanya kita harus selalu memperbaiki niat karena Allah bukan karena manusia. Kalau sudah karena manusia kan itu sudah ria namanya ya, itu sudah nggak lagi pahala. Seperti itu. Maka mari sama-sama saya mengajak kita semuanya memperbaharui niat karena Allah. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Semoga menjadi amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Semoga ya. Amin. Baik, hari ini saya akan mengkaji tentang bagaimana cara kita berwudu yang benar. Wudu ini kan suatu perkara yang sering kita lakukan ya setiap hari ya. Maka dalam setiap hari kita sholat 5 kali yang wajib kan, 5 waktu. Mungkin ada lagi orang-orang yang sholat sunnah, ada yang sholat tahajud, sholat duha, rawatib dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya kita berwudu. Bahkan mungkin ada orang yang berwudu karena dia pengen pegang Quran misalnya. Jadi kita harus tahu tata cara berwudu yang betul seperti apa. Menurut syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cara berwudu yang benar. Ini biar berkah, kita bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Fasl fi bayani furudil wudu'i. Jadi fasal menjelaskan tentang tata cara berwudu yang benar menurut syariat yang telah diatur dalam agama kita. Wa min syurutis sholati al-wudu. Jadi di antara syarat sah salat adalah berwudu. Nah, ketika dikatakan syarat, itu berarti suatu amalan atau suatu perbuatan yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan suatu ibadah. Karena syarat itu adalah dia itu bukan bagian dari suatu ibadah, tapi apabila tidak dilakukan dia itu, misalnya nggak dikerjakan, nggak dipenuhi syarat tersebut, maka tidak sah ibadahnya. Jadi syarat itu dia sesuatu yang berada di luar ibadah, tapi dia harus dipenuhi. Seandainya tidak dipenuhi maka tidak sah ibadah itu. Itu dia syarat. Nah, sedangkan rukun adalah bagian dari suatu ibadah. Nah, jadi di antara syarat sah sholat adalah berwudu. Nggak boleh kita langsung sholat tanpa wudu, itu tidak boleh kata hukumnya. Maka itu batal kan? Nggak dianggap gitu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah di sini dibilang wa furuduhu sittatun, ada 6. Jadi rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Kalau orang Aceh bilangnya 2 put basah. 2 put basah. Ada yang kering, ada yang basah. Kita mungkin bisa hafal ya. Yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala. Kemudian yang keenam membasuh kaki, yang kelima yang basuh kaki, yang keenam tertib. Jadi yang kering itu yang mana? Niat sama tertibnya. Yang keempat ini basah kena air gitu kan. Nah, jadi rukun wudu itu ada 6. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah al-awwalu niyyatut taharati lis-sholati. Yang pertama adalah niat. Nah, niat untuk melakukan berwudu. Kapan itu niat dilakukan? Jadi menurut Imam Syafi'i dikatakan niat itu dikerjakan atau dilakukan ketika berbarengan membasuh wajah. Ini Imam Syafi'i. Jadi niat itu harus berbarengan dengan membasuh wajah. Tidak boleh niat duluan kemudian membasuh wajah, nggak boleh. Atau ketika membasuh tangan langsung niat, nggak boleh. Ini tidak sah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan niat itu dikerjakan ketika
air itu kena di bagian wajah. Dimanapun kena, di sini, di sini. Yang penting di bagian wajah ketika kena pertama itu langsung niat, langsung di hati. Nah, yang namanya niat itu dia adalah perbuatan hati. Hati yang mengucapkan, bukan di mulut. Kalau misalnya dia mengucapkan di mulut, hatinya nggak bilang niat, itu nggak sah itu. Karena kalau misalnya yang di mulut itu namanya lafaz niat. Nah, itu. Nah, bagaimana niatnya? Bagaimana cara kita berniat agar sah wudhu kita? Paling minimal adalah nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Itu paling minimal. Paling minimal nawaitul wudhu, sahaja aku berwudhu. Itu. Atau sahaja aku berwudhu, kalau bahasa kita sahaja aku berwudhu boleh. Atau sahaja aku bersuci. Dibilang sini sahaja aku berwudu boleh, atau misalnya dia meniatkan sahaja aku berwudu untuk diperbolehkannya sholat boleh juga. Yang jangan apa? Sahaja aku bersuci. Toh itu misalnya itu tidak sah. Sahaja aku bersuci apa? Kan tak jelas. Jadi paling minimal adalah nawaitul wudu. Mau lebih panjang, mungkin dari kecil kita sudah pernah baca tentang cara berwudu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari, ya, fardhan alayya lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari, ya, fardhan alayya lillahi ta'ala, itu juga boleh. Mau lebih panjang boleh, tapi paling minimal adalah nawaitul wudu. Kalau dalam bahasa kita sahaja aku berwudu. Udah selesai itu aja. Kapan itu dilakukan? Ketika kita membasuh wajah. Bukan ketika membasuh tangan, tapi ketika kena air di bagian wajah. Itu yang pertama, niat, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Wa amarun masani ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah. Jadi membasuh seluruh wajah itu hukumnya wajib. Ini di basuhan pertama, ya. Jadi yang wajib itu adalah di basuhan pertama. Nah, ketika kita membasuh wajah, kita harus memperhatikan, kita harus tahu mana-mana saja yang dikatakan wajah. Batasan wajah itu dari mana ke mana. Jadi batasan wajah itu dari mulai tumbuh rambut di sini. Ini kita lihat orang-orang yang normal, ya. Kadang kan ada orang yang nggak normal. Ada orang yang tumbuh rambut di sini, kan? Di sininya, ini rambutnya di sini, ini rambut, ininya botak. Bukan berarti wajahnya di sini. Ini kan gede nih. Nggak kayak gitu deh. Tapi dia melihat orang-orang yang normal tumbuh rambut di sini. Di sini batasan atasnya, kemudian bawahnya di mana? Di sini. Tempat bertemunya tulang rahang. Ini kan rahang nih. Bertemu sini, kalau misalnya kita pedang sini kan ada tulang. Inilah batasan wajah yang bagian bawah. Kemudian yang lebarnya di mana? Di sini, anak kuping ini. Anak kuping kanan, kiri sama kanan. Ini batasan lebarnya. Ini bagian wajah. Jadi ibu-ibu semuanya, kita harus tahu nanti ada beberapa rambut yang masuk ke dalam bagian wajah. Ini banyak orang yang nggak tahu. Ada nanti bagian rambut yang masuk ke dalam bagian wajah. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu adalah bagian rambut yang masuk ke dalam bagian wajah? Nah, yaitu caranya kita harus tahu kita ambil benang atau tali untuk melihat mana batasan rambut yang masuk ke dalam bagian wajah. Boleh pinjam juga sarungnya. Cari tali di di rumah, di depan cermin nanti di rumah, ya. Cari bagian atas ini, kemudian kita taruh ini tali di sini, kemudian kita taruh bagian ujung ini di atas, kan ada daun kuping tuh, nah, di atas daunnya tuh, kan di bawah tapi di atas. Ini bagian atas tadi itu batasan rambut yang atas tadi, kemudian taruh di atas daun kuping atas ini. Maka semua rambut yang di bawah tali ini adalah bagian rambut wajah. Itu adalah bagian rambut wajah. Jadi ketika kita membasuh muka pertama, itu harus kena semuanya. Karena itu adalah bagian wajah. Makanya kalau misalnya ada rambut yang panjang sampai ke sini, ke pantat atau ke bahu, biasanya kan dikepang gini nih, kepang ke belakang, misalnya kan diikat ke belakang, kan? Itu
itu sebenarnya harus tarik dulu semua, tarik ke depan, ya. Kemudian ketika membasuhnya itu harus kena semua nih ya. Panjang kan? Jadi lebih amannya bagaimana? Dipotong. Di sini potong. Lebih aman di sini dipotong. Nah, tarik dulu yang di sini kan kita ukur tadi, pakai tali tadi kan? Tadi sini ke sini. Lihat yang di bagian apa tadi? Tali tadi tuh kita tarik ke sini, kemudian kita potong. Itu lebih aman seperti itu. Yang perempuan yang agak susah. Kalau laki-laki aman, karena lebih pendek semuanya yang laki-laki. Tapi kalau misalnya perempuan panjang sampai ke bawah itu kan diikat tuh, itu tidak bisa. Berarti kalau misalnya tidak benar berwudu bagaimana? Tidak sah, nggak sah sholat. Karena syarat sah sholat adalah berwudu. Seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya nggak mau potong, caranya bagaimana? Ketika berwudu itu tarik dulu yang sini, tarik dulu semuanya, tarik. Kemudian ketika membasuh wajah di basuhan pertama itu harus kena semuanya tuh, kena semuanya. Ini kena semuanya. Di basuhan pertama karena itu wajib. Basuhan 2, 3 itu sunnah. Jadi kita harus meratakan air ke anggota wudhu itu di basuhan pertama yang wajib. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua tadi. Bukan untuk yang kedua. Kemudian juga ketika kita membasuh wajah harus juga kita perhatikan. Kalau perempuan kan misalnya ada yang pakai lipstick, ya kan kadang-kadang ada yang waterproof, ya, yang anti air. Itu harus bersihin dulu tuh waterproofnya yang di lipstick itu, ya sampai bersih, baru kita berwudu. Atau misalnya pakai make up yang waterproof juga kan, kayak make up pengantin itu kan tebal tuh, ya, anti air, anti luntur. Itu juga harus bersihin dulu. Baru kita berwudu. Jangan ambil air giniin, dilap-lap, nggak sah itu Bu. Dia harus ngalir air itu, harus ngalir di bagian wajah dia. Kalau bisa dilap-lap ini tuh tidak boleh. Harus masuk ke kulit ya. Kemudian kalau misalnya laki-laki ada yang namanya jambang, jenggot, gitu kan, ada kumis laki-lakinya. Nah itu laki-laki yang ada kumis dan ada jenggot yang tebal. Kalau yang tebal itu dia cuma bagian luar tok. Bagaimana kita menandakan bahwa itu adalah jenggot tebal? Ketika kita ngomong kayak gini misalnya face to face secara dekat seperti ini, masih kelihatan kulitnya tipis dia, berarti itu kategori jenggot tipis. Kalau tipis seperti itu berarti harus sampai ke dalam-dalamnya, digini-giniin, digosok-gosok sampai ke dalam-dalamnya. Kalau seandainya waktu kita ngomong seperti ini udah nggak kelihatan lagi kulitnya, udah memang jenggot semuanya kayak orang Arab tuh ya, itu nggak wajib sampai ke dalam-dalam, cuma bagian luarnya aja, disapu bagian luarnya aja. Itu bagi laki-laki yang punya jenggot seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, wa ruknus salis min arkanil wudu ghusl yadaini, membasuh tangan hingga siku. Siku sini. Boleh lebih, kalau lebih berarti dia sunnah. Tapi yang wajibnya sampai ke siku. Insya Allah kalau misalnya sudah lebih ke sini, pastilah dia nyampe ke siku kan. Tapi kalau saya kurang, itu belum sampai. Jadi lebih bagusnya dilebihkan. Jadi yang wajib itu sampai ke siku. Nah, ketika kita membasuh tangan juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti misalnya hal-hal yang bisa menghalangi air ke anggota tangan. Contoh misalnya ada stip X, itu kan menghalangi air itu tidak boleh, itu harus bersihin dulu. Atau misalnya ada pakai kutek di kuku, kutek itu menghalangi air ke sini, ke anggota ini, ke kuku, itu dia harus bersihin dulu. Atau pakai inai yang model rani itu lah, yang dia tuh sehari 3 hari udah bisa dikopek-kopek gini deh, dikopek-kopek. Berarti itu dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia menghalangi air. Tapi kalau bisa on kaca yang digampung, yang model daun yang bisa digiling-giling itu bisa. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam dia tidak bisa dikopek. Tapi kalau yang dijual-jual sekarang itu, yang warna-warni itu ada yang putih, ada yang hitam, itu kan yang pengantin pakai, itu nggak bisa. Karena dia udah 3 hari kita pakai, bisa dikopek-kopek ya, dan kelepas kan.
Nah, itu nggak bisa. Karena dia menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Hah? Kayak cat ya. Kalau misalnya lagi ngecat rumah juga nggak bisa cat, karena dia melapisi dia. Bukan masuk ke dalam dia, tapi dia melapisi. Beda dengan tinta. Kalau tinta pulpen, tinta print, tinta biasa, itu boleh. Karena apa? Dia kan tidak melapisi. Jadi misalnya di kantor misalnya ngeprint apa misalnya itu kena di tangan, itu nggak masalah kalau tinta. Karena dia tidak melapisi. Nanti kalau cat itu tidak bisa, stick X nggak bisa. Atau misalnya apalagi getah bawa panah, getah bawa pisang, kan? Nah itu nggak bisa, itu harus bersih dulu, misalnya kena di tangan, bersihin dulu getahnya, baru tuh. Atau misalnya lem katanya lem setan, lem artikel, lem tikus, lem kambing macam ya mereknya ya, itu juga nggak bisa. Harus bersih dulu baru boleh kita baru. Atau sisik ikan, pesing ikut raya misalnya dah, sisik ikan tuh, kena sisik ikan di bagian di sini kayak kena. Waktu habis sholat kelihatan ada sisik ikan di sini di tangan, itu harus ulang lagi sholatnya. Kenapa? Tadi tidak kena air untuk di situ. Ulang wudhunya dan ulang sholatnya karena tidak sah. Otomatis kalau wudhunya tidak sah berarti kan tidak sah sholatnya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagian-bagian anggota wudhu itu, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi. Kemudian kalau kukunya panjang juga ibu. Kalau kukunya panjang harus sampai ke dalam itu juga harus dibersihkan. Nah, itu yang ketiga. Rukun wudhu yang ketiga. Kemudian rukun wudhu yang keempat yaitu menyapu atau mengusap sebagian kepala. Nah, ya. Mengusap warukna rabi' mashu ra'si au ba'dhihi, menyapu sebagian kepala, menyapu kepala atau sebagiannya. Nah, di sini harus kita perhatikan, kita harus tahu dulu batasan kepala kita itu dari mana ke mana. Batasan ini apa namanya? Batok kepala ya. Jadi batasan batok kepala itu dari mana ke mana kita harus tahu. Jadi batasan kepala itu dari mulai di sini, dari mulai tumbuh rambut dari sini sampai ke belakang. Kemudian di belakang ini kan ada tuh yang agak dalam tuh. Apa tuh namanya? Tengkuk ya. Ya bahasa Aceh kudu. Tahu ya kudu ya? Yang belakangnya ya kudu ya. Nah, bukan yang dalam itu. Kudu di atasnya. Kalau kudu ke bawah yang dalam itu dia masuk ke bagian leher. Jadi bagian dalam atasnya sampai ke sini ya. Itulah bagian tadi kepala. Jadi kita harus tahu di mana batasan kepala ya. Garis kepala itu dari mana ke mana, batok itu dari mana ke mana. Kemudian kita lihat rambut yang mana yang boleh dibasuh, yang sah kita basuh ketika kita berwudu, yaitu rambut yang berada di dalam batok kepala yang tadi. Yang apabila kita lepasin itu rambut, kalau seandainya jatuh di luar bagian batas tadi, maka itu tidak sah. Contoh misalnya, ada rambut panjangnya segini, sebahu, panjang kan rambutnya, ambil air gini, ujungnya kok diginiin. Tidak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batok kepala. Misalnya Bu, misalnya rambutnya segini ya, sebahu atau segini lah, segini. Nah, misal nih, jadi caranya kayak mana? Caranya kita turunkan dulu rambut itu kita turunkan dulu. Misalnya nih, kan kita belah tengah nih, belah tengah. Yang ini ke sini, yang ini ke depan, yang ini ke belakang. Maka rambut yang turun di bagian batasan kepala tadi, ya, rambut yang turun dari batasan kepala tadi, maka itu tidak boleh disapu, karena dia sudah keluar dari batasan kepala. Nah, yang mana yang boleh disapu? Di sini, nah, di sini boleh, di sini. Yang penting rambut yang masih dalam batasan kepala. Jangan yang ujungnya aja. Atau misalnya disangkul sampai ke atas, sangkul. Ke atas, ada pucuknya di atas. Kemudian digini-gini pucuknya, nggak sah juga. Kenapa? Karena seandainya digeraikan, dilepas, turun ya kan? Nggak bisa di ujungnya kan? Tapi kan itu kan udah di ujungnya tuh, kan dia di atas kepala, nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dilepas, turun dia.
Walaupun bisa waktu di kepang dia di atas, tapi pas dia diturunin, digerai, turun aja ke atasan kepala. Maka tidak boleh. Karena kan kadang-kadang kan males buka juga kadang-kadang kan. Alah udahlah ini aja yang ujungnya aja disapu kan rambut ini. Enggak bisa. Tapi saya yang di bagian kudu tadi. Itu kan bagian leher tuh. Enggak bisa juga. Misalnya ada air gini. Itu bagian leher. Jadi lebih amannya mana? Amannya di sini. Terserah, yang penting bagian kepala. Tapi biasanya ya sebagian. Orang biasanya di sini ya. Ini ke belakang. Itulah lebih baiknya di sini gini Bu. Yang penting kena batok kepala. Yang penting kena di bagian rambut yang ada di dalam batasan kepala. Enggak semuanya bagian daripada. Boleh satu helai, bahkan boleh setengah. Satu helai tapi setengah juga boleh. Yang penting ada tersapu sedikit. Gitu. Lebih kalau semuanya kan sunnah ya. Kalau Imam Syafi'i kalau semuanya gini, itu sunnah. Kalau sebagiannya itu hukumnya wajib. Mau yang ambil yang sunnah, boleh juga lebih bagus, kan? Dapat pahala juga karena sudah mencakup yang wajibnya juga. Nah itu yang keempat, ya, menyapu sebagian kepala. Kemudian yang kelima, waruknul khamis, ghusl rijlaini, membasuh kaki, dua kaki. Sampai kapan? Sampai mana? Sampai mata kaki. Mata kaki tahu kan yang yang mencindok tulang. Bukan tumit, karena orang kadang-kadang bilang mana mata kaki ditunjuk itu tumit. Belum paham yang mana mata kaki ya. Jadi itu yang wajib sampai ke mata kaki. Kemudian ketika membasuh kaki juga harus kita perhatikan, jangan cuma nyoba saja dipre gitu, siram aja di atasnya. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus digosok-gosok. Bahkan kan tangannya kayak gini. Misalnya ini jari kaki kan? Nih jari ini masuk sini. Gini dah. Harus rata. Nah, diginiin sampai ke itu. Kemudian lagi nanti kan ada yang namanya kuku kaki. Kuku kaki itu kan dia agak melengkung dia kan, melengkung kaki kita kan. Itu sebaiknya itu dipotong. Karena kalau misalnya melengkung dan dia bisa menghalangi air, nggak sampai ke bagian kuku, tidak sah. Makanya harus diperhatikan bagian kaki itu harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya ada kulit kaki misalnya yang cerah-cerah, yang kasar-kasar kan ada tuh, itu juga harus digosok-gosok. Harus betul-betul masuk air ke situ, ke bagian kulit itu. Jangan cuma untuk siram doang kayak gitu, tapi nggak rata airnya, itu tidak secara beruntung. Itu membasuh kaki. Kemudian yang keenam apa? Tertib. Yang keenam ada tertib. Itu dia rukun wudhu cuma 6. Selebihnya itu adalah sunnah. Baca bismillah sunnah, apalagi membasuh 3 kali hukumnya sunnah. Apalagi yang sunnah, membasuh telinga sunnah. Kumur-kumur sunnah, masukin air ke hidung sunnah. Banyak yang sunnah. Yang wajib dibasuh cuma 4 saja. Ya, harus sempurna. Dan itu harus dibasuh pertama tuh harus sudah rata. Basuh pertama tuh harus sudah rata semuanya. Itu dia. Sedangkan 2 lagi kan nggak disapu dia. Jadi semuanya tuh rukun wudhu tuh ada 6. Selebihnya sunnah. Baca bismillah sunnah, baca doa setelah wudhu juga sunnah. Jadi seperti itu. Padahal nggak ada khuf. Khuf itu adalah sepatu. Khuf. Jadi nanti ada sebagian orang, misalnya kayak tentara misalnya, atau misalnya di daerah yang dingin, daerah yang banyak turun salju, itu nanti mereka ketika membasuh kaki enggak lagi membasuh kaki mereka, tapi menyapu khuf. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sepatu yang dipakai oleh seseorang, di mana dia itu boleh menggunakan khuf setelah memenuhi persyaratan khuf.
Apa persyaratan khuf itu? Khuf itu dia yang pertama, sepatu itu dia tidak boleh tembus air. Tidak boleh tembus air. Nah, sini dikatakan, yang pertama suci dulu. Suci dari najis. Khuf itu tidak boleh bernajis, dia harus suci. Nah, kemudian yang kedua, khuf itu menutupi seluruh bagian kaki. Kaki itu tutup semuanya, jadi bagiannya